Hari ini kita mengundang perwakilan dari RTT ya untuk membantu memberikan pemahaman lebih detail terkait dengan yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Nah, kita kedatangan tamu istimewa ini Bapak Budi ini ya. Jadi ini ahlinya penelitian binus ya. Seluruh ini kita belajar dari Bapak Bugi gitu ya. Nah, jadi tadi Bapak Bugi akan membagikan sharing ya. Yang pertama terkait dengan hibah mandiri gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga ada beberapa publikasi gitu ya yang dihasilkan di mata kuliah gitu ya. Nah, itu kita bisa laporkan juga untuk penelitian mandiri gitu ya. Nah, nanti ini akan kita kolaborasi dengan dosen gitu ya, pengajar untuk melaporkan ya. Jadi kita kenapa sih ini kita melakukan semua ini gitu ya, ini kembali lagi untuk pencapaian universitas kita gitu ya dan prodi kita ya, karena uh, kita baik tapi kalau administrasinya kita nggak rapi gitu ya, maka orang nggak tahu sebenarnya gitu ya. Makanya dalam kesempatan ini saya selipkan juga bagaimana prosedur dan cara membuat proposal mandiri gitu ya. Uh, yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan Bintek untuk hibah disertasi gitu ya. Oke, mungkin waktu yang tepat saya berikan kepada Pak Bugi untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya Bugi dari RTTO, Research Technology Transfer Office, BINUS University. Di sini saya akan, mungkin pertama akan sharing-sharing atau menjelaskan juga soal, jadi dari Kemdikbud Saintek itu ada yang namanya hibah penelitian bagi mahasiswa S3, yaitu dengan skema penelitian disertasi doktor, di mana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan pendanaan dari Kemdikti Saintek untuk melaksanakan penelitian Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai mungkin pertama kita akan membahas juga soal ketentuan umum penelitiannya, kemudian ada skema program penelitian, lalu ada di sini khusus kita akan membahas untuk skema penelitian dasar, yaitu yang penelitian pasca sarjana. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga, jadi dari itu bagaimana akan memulai proposal Bapak Ibu. Setelah itu akan ada, jadi kalau misalnya memang proposal Bapak Ibu itu didanai oleh Dikti, nanti akan ada monitoring dan evaluasi dari Dikti. Itu juga akan saya sampaikan apa saja sih yang akan dievaluasi oleh Dikti. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan penggunaan anggaran pada program penelitian ini. Baik, yang pertama untuk ketentuan umum program penelitian, ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah, kalau sekarang Kemdikti Saintek. Ini masih panduan yang lama, karena untuk panduan yang baru memang belum keluar dari Kemdikti Sainteknya sendiri. Kemudian ketua peneliti wajib mempunyai MIBN atau MIBK dan bukan sebagai ASN di kementerian lembaga lain. Untuk anggotanya di sini adalah dosen memiliki MIBN atau MIBK dan siswa yang memiliki atau masyarakat umum juga bisa menjadi anggota. Untuk skema penelitian pasca sarjana, maka anggotanya wajib ada mahasiswanya yang memiliki NIM. Kemudian nanti usulan akan dibikin aplikasi yang lima dan terus mendapatkan persetujuan dari LPPM atau sejenisnya, di mana kalau di BINUS itu berarti melalui RTO. Selanjutnya, setiap dosen maksimal dapat mengusulkan satu usulan peneliti sebagai ketua dan satu sebagai anggota, maksimal sebagai anggota. Namun untuk program pasca sarjana itu tidak termasuk di sini. Jadi setiap untuk skema penelitian pasca sarjana, satu orang dosen bisa mengusulkan hingga maksimal 5 proposal.
Kemudian setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu bulan. Terus untuk penelitian fundamental konsorsium, ketua dapat mengusulkan satu usulan lain, namun ini adalah bersifat konsorsium, jadi harus ada kerjasama dengan universitas lain lagi. Selanjutnya khusus untuk penelitian pasca sarjana, pengusul dari maksimal dapat mengajukan 5 usulan dan ketentuan akan mendapatkan pendanaan sebanyak 2 judul. Jadi misalnya Pak Arta mengajukan 5 proposal penelitian disertasi doktor, namun yang akan didanai oleh Dikti hanya akan ada 2 proposal. Kemudian apabila yang sebelum waktu yang diikuti hasil terbukti dan teknologi dan funding, maka itu juga akan untuk menunjukkan penelitian baru itu lagi untuk yang saya tahu betul-betul ya, mewajibkan mengembalikan seluruh dana untuk diterima ke kas negara. Selanjutnya di sini, sorry, PPM atau di sini kalau di dinas disebutnya RTPO akan melakukan pengawasan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu berlaku. Nanti akan ada juga kewajiban untuk membuat catatan harian yang berisi tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Contohnya, contohnya itu misalnya tanggal 1 Juni melakukan pengambilan data, nanti itu wajib dilaporkan juga di Buma, di aplikasinya. Kemudian ketua peneliti pada tahun baru kita menjawab kita wajib lebih dari satu, maka tidak dapat ketua tersebut tidak dapat mengajukan usulan lagi di tahun berikutnya. Selanjutnya pertanggungjawaban dan penelitian mengacu pada ketentuan SBK dan SBM yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk SBM tahun ini seharusnya sudah ada di internet, bisa dicari berdasarkan aturan dari Kemenkeu yang dikeluarkan tahun 2024. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian. Selanjutnya untuk penelitian pasca sarjana, mahasiswa wajib menjadi penulis pertama dalam semua luaran hasil penelitian yang berupa publikasi ilmiah. Jadi Bapak Ibu nanti jika memang akan mengajukan proposal penelitian disertasi doktor, maka penulis pertamanya wajib Bapak Ibu, dan promotor Bapak Ibu wajib menjadi corresponding author. Kemudian peneliti wajib menyebutkan sumber pendanaan pada saat pembuatan paper, jadi semacam acknowledgement yang menyebutkan setidaknya minimal adalah pendanaan publikasi ini berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Dikti Saintek. Itu saya minimal. Ya, selanjutnya oke, ketentuan penggunaan anggaran pada program ini. Di sini pembiayaan kerja mengacu pada PMK tentang SBK dan SBM. Kebijakan suatuan biaya untuk subkeluaran dan penelitian. SBK mengatur penelitian dan subkeluaran yang dihasilkan. Namun untuk sekarang penelitian pasca sarjana atau disertasi doktor sudah ada besaran maksimalnya yang telah ditentukan oleh Dikti. Kemudian pengusul ini kita lihat pengusul wajib membuat rencana anggaran biaya yang akan Bapak Ibu ajukan itu akan diperiksa lagi nanti oleh Dikti untuk dicek kesesuaiannya dengan SBM yang berlaku. Kemudian rincian RAB wajib membuat belanja bahan, basis data, sewa peralatan, dan pelaporan pengeluaran wajib pengeluaran tambahan. Sebenarnya tidak wajib semuanya ada, tapi ini adalah acuan bisa Bapak Ibu ajukan ke Dikti.
Baik, ini adalah skema-skema penelitian yang berlaku di tahun 2024 lalu. Kalau misalnya memang nanti akan ada perubahan, nanti kami akan infokan kembali. Jadi yang pertama ada skema penelitian dasar, di mana TKT penelitiannya level 1 sampai dengan 3, dengan dibagi menjadi ada skema penelitian fundamental, skema penelitian kerjasama, penelitian pasca sarjana, dosen pemula, dan kajian kebijakan strategis. Namun karena BINUS ada di klaster mandiri, maka dosen pemula ini tidak bisa diajukan oleh dosen-dosen di BINUS. Selanjutnya ada skema penelitian terapan, di mana penelitian dengan TKT levelnya 4 sampai 6, dan yang terakhir skema penelitian pengembangan dengan TKT level 7 sampai 9. Kalau sekarang di Dikti, khususnya di Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, untuk skema penelitian pengembangan sudah tidak ada, semua dilimpahkan ke mereka. Nah, ini adalah skema-skema yang ada untuk program pasca sarjana. Ada dua, yang pertama magister dan yang kedua untuk dokter. Untuk kedua, sebenarnya waktunya sekarang sudah berubah. Tadi untuk magister 1 tahun, tetap 1 tahun. Untuk dokter tadi bisa 2 tahun, sekarang menjadi 1 tahun saja. Ya. Kemudian untuk persyaratan pengisunya, untuk yang disertasi dokter, ketua wajib, kalau ini sekarang sudah berubah sebenarnya aturannya. Jadi ketua lektor kepala untuk yang bidang saintek, dan lektor untuk yang sosmed dan seni. Kemudian ada sintas scoring of value, kalau misalnya yang saintek itu 400, kalau untuk yang sosmed itu 200. Kemudian ketua wajib promotor Bapak Ibu. Jadi yang akan mengajukan proposal di Dikti adalah promotornya. Dan untuk promotor bisa menjadi termasuk juga Bapak Ibu nanti lagi di proposal tersebut. Kemudian untuk satuan nasional sebesar 60 juta untuk konsultasi dokter, dan 60 juta sudah lebih termasuk dalam anggaran untuk pembiayaan publikasi Bapak Ibu. Nah, untuk luarannya, ini mungkin dari bukti ditulisnya adalah artikel internasional bermutasi atau artikel jurnal terakreditasi semua 1 sampai 2. Namun karena aturan di BINUS wajib Scopus, kalau misalnya partai ya, maka uang yang akan ditagih nanti adalah artikel Scopus. Nah, selanjutnya setelah nanti promotor Bapak Ibu mengajukan proposal di BIMA, aplikasinya Dikti, kan nanti akan ada proses yang namanya seleksi, di mana proposal Bapak Ibu akan diseleksi oleh reviewer-reviewer yang telah ditentukan oleh Dikti. Jadi kalau misalnya dari BINUS, maka proposalnya nanti akan direview oleh dosen-dosen dari luar BINUS. Nah, yang ada 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Di tahapan seleksi administrasi, yang akan mereview proposal 1 orang, di mana proposal reviewernya akan ditunjuk oleh Dikti langsung. Kemudian yang akan diperiksa adalah kelengkapan berkas usulan dan pemeriksaan kesesuaian template usulan. Untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas lebih. Kemudian untuk seksi substansi ada 3 orang reviewer, 2 orang reviewer dari BINUS dan 1 reviewer dari eksternal. Kemudian nanti akan ada pemeriksaan substansi usulan. Kalau yang tadi di sini cuma diperiksa template, kemudian kesesuaian jumlah kata, misalnya kalau di sini baru isi proposalnya akan benar-benar dicek oleh reviewer. Kemudian untuk anggaran nanti akan dicek oleh reviewer, dan reviewer berhak untuk mengubah RAD Bapak Ibu, misalnya kalau lebih besar nih, lebih besar dari PMK, maka reviewer berhak untuk memangkas anggaran yang Bapak Ibu bukan. Kemudian itu akan lebih diperiksa kesesuaian dan substansi dokumen lain. Untuk penelitian pasca sarjana, maka diperlukan
karakter untuk penugasan sebagai promotor. Jadi kalau misalnya SK promotornya tidak ada, nanti kemungkinan proposalnya akan ditolak oleh Dikti. Nah, yang pertama di seleksi administrasi, penulisan usulan sesuai yang akan dicek penulisan usulan apakah sudah sesuai dengan ketentuan pada panduan seperti kata tulis, kemudian subpanduan, jumlah kata pembagian, ini semua akan ada di template. Jadi misalnya bagian pendahuluan itu maksimal 1.000 kata. Kalau lebih dari 1.000 kata, maka proposal Bapak Ibu akan digugurkan. Kemudian indikator penilaian pada seleksi administrasi. Untuk yang reservasi daftar ada indikator yang wajib dipenuhi, yaitu kesesuaian isi pembagian apakah sesuai atau tidak. Kemudian indikator pembagian sudah sesuai atau belum. Citasi dan tulisan daftar pustaka juga sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir lampiran tugas siswa bimbingan. Nah, ini dari kan bisa ditunjukkan di seleksi substansi itu di sini akan ada penilaian ada bergerak dari peneliti atau peneliti nanti akan dicek berdasarkan misalnya kepublikan jumlah publikasi dan sebagainya. Kemudian juga akan dicek penelitian seperti ketajaman bisa inovasi salah dari promotor Bapak Ibu. Metode akan dicek akurasi metode penghitungan, kemudian kejelasan pembagian tugas dari tim peneliti. Jadi nanti ada kan kalau untuk penelitian disertasi dokter maka timnya terdiri dari promotor, kopromotor, dan siswa. Nanti harus dijelaskan tugasnya masing-masing dalam kegiatan penelitian ini akan melakukan apa. Kemudian kesesuaian metode dengan waktu dan fasilitas. Komunitas itu tidak kami tidak diperlukan ataupun dikurangkan. Saya juga akan membangun referensi dan relevansi berkualitas dari referensi yang Bapak Ibu ambil dalam proposal. Substansi proposalnya. Jadi pertama untuk substansi yang perlu diupload di sistem adalah ringkasan maksimal 300 kata. Kemudian kata kunci maksimal 5 kata. Lalu nanti di bagian pendahuluan maksimal 1.000 kata dan sudah harus membuat latar belakang dan profesor masalah, kemudian pendekatan dan masalah, state of the art dan kemampuan, penelitian jadi untuk 5 tahun berarti dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah citasi harus menggunakan sistem penambahan Vancouver. Selanjutnya untuk metode juga 1.000 kata. Nanti untuk tempatnya akan saya jelaskan juga akan saya berikan untuk kalau Bapak Ibu ada wajib menggunakan jadwal kamu. Jadi selama tahun 2025 ini dari bulan Januari sampai dengan Desember apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir itu wajib mengisi daftar pustaka di mana pustaka wajib menggunakan sistem sesuai urutan politik. Kesesuaian itu lagi disesuaikan dengan kegiatan pendidikan. Dan contoh ada biaya yang dinilai sampai analisa akan dinilai kok ini gak relevan kan? Kok ini anggaran kayak dibuat-buat gitu. Harus yang benar-benar sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan.
Selanjutnya kesesuaian indikator capaian atau target capaian dengan RAB. Jadi di RAB juga maksudnya adalah wajib mencantumkan pembiayaan untuk luaran untuk di sektor tadi. Dan yang terakhir kesesuaian ini dengan SMK dan SBM. Jadi kalau di sistem sebenarnya sudah dikunci, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan lebih dari 60 juta. Namun nanti misalnya di komponen perubahan data Bapak Ibu mengajukan untuk ekspor misalnya ke Bali. Nah, sebenarnya kan kalau di kalau itu saya lupa berapa, mungkin misalnya maksimal 1 juta, Bapak Ibu mengajukan 2 juta. Itu kemudian akan dipotong, kemudian besar akan dipotong oleh reviewer. Yang bisa Bapak Ibu ajukan. Bisa ajukan bisa sembilan dan apa yang juga ini jadi bisa diajukan tergantung itu pemasukan ekspor tiket pelabuhan pendidikan konsumsi dan sumber itu peralatan jika Bapak Ibu melakukan peralatan untuk penelitian ruang penelitian atau kemudian tetap hal itu untuk modul sesuai dengan penelitian Bapak Ibu jalankan. Untuk analisis data ini bisa juga untuk mengajukan untuk penginapan biasanya sih ini untuk yang memerlukan sampel di lab itu diperbolehkan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan ini bisa mengajukan tempat di konsumsi tempat dari sudah tidak ada. Nah, ini kan jadi Bapak Ibu tidak mengajukan. Nah, nanti setelah bisa Bapak Ibu dimiliki, promotor Bapak Ibu akan datang kontrak dengan dinas, di mana kontrak itu berisi tentang pembangunan cepat laporan, kemudian luaran yang dihasilkan, kemudian nanti ada juga soal monif dibahas di kontrak. Jadi monif itu tujuannya adalah melakukan monitoring terhadap luaran kebutuhan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di proposal. Untuk indikator penilaian sendiri sebenarnya ada 4 item di mana kemudian kesesuaian isi dokumen substansi. Jadi apakah benar nih penelitian diajukan yang diajukan sudah sesuai dengan diajukan proposal? Kesesuaian periode pendanaan. Jadi misalnya ada Bapak Ibu bukan di tahun sebelumnya. Dan kesesuaian dari proposal-proposal yang pernah diajukan, kenapa sih bisa nggak lolos? Nah, ini ada beberapa poin dengan proposal yang tidak lolos itu judul pada sistem atau diisi di BIMA dan yang dokumen yang diatur itu berbeda. Itu penulisan instruksi tidak menggunakan sistem pengamanan ini juga langsung menggunakan proposal Bapak Ibu. Selanjutnya jumlah kata per subnet menjadi batas. Jadi misalnya kayak tadi undang-undang maksimal 1000 kata. Terus pas dicek sama reviewer, itu 1001 kata itu langsung digagalkan oleh reviewer. Jadi 1 kata lebih itu tidak diperbolehkan oleh reviewer. Selanjutnya penelitian dituliskan pada bagian tadi kan harus 5 tahun ke depan. Proposal untuk penelitian itu tidak sampai 5 tahun. Nah, itu
Jadi nanti nanti setelah lulus disertasi nanti penelitian ini itu kamu seperti mau terus berlanjut bersama ada skema penelitian apa biasanya ada ketentuan bukan surat kerjasama itu masih hanya dalam bentuk email atau WA saja itu akan sudah persetujuan itu masih di email so, ada ya kan jadi ada untuk membuat produk itu kami itu wajib membuatkan produk nah itu tidak upload sebagai diajukan. Nah, seleksi substansi ini di bagian pendahuluan terutama ada yang gagal itu karena tujuan tidak disampaikan pada ringkasan atau pendahuluan. Terus kemudian sini pada terlihat pada pada tindakan tertulis proposal. Dan saya juga masih kurang tajam. Jadi itu bisa bikin profil proposal Bapak Ibu. Selanjutnya state of the art juga masih kurang jelas. Dan terakhir pendekatan saya juga masih belum jelas. Jadi meskipun memang jumlah katanya terbatas 1.000, namun dikti mau proposal itu singkat, padat, dan jelas. Intinya sih itu. Selanjutnya untuk di bagian metode, ketika reviewer mengecek proposal, ada yang metodenya tidak sinkron dengan waktu, dengan uang, ataupun fasilitas yang ada. Kemudian metode tidak rinci, tidak dijelaskan dengan sebaik-baiknya, maka reviewer juga akan menolak proposal tersebut. Dan yang terakhir harus ada pembagian kerja dari semua tim. Ini juga termasuk penting karena Dikti nggak mau ada orang ada anggota tim di proposal tersebut yang cuma tentang Dikti mau proposal itu wajib ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan, mungkin itu bukan kita. Jadi selama ini tahun sudah dijelaskan uh, 2025, saya topiknya 2025 itu lebih dibuat lagi, dibutuhkan lagi apa yang akan dikerjakan misalnya di 2025, di 2027. Kemudian juga yang paling penting ke itu pada pembangunan tidak menunjukkan performa selama 5 tahun. Jadi ya hanya benar-benar bukan maksudnya itu maksudnya adalah waktu yang ada di proposal itu misalnya cuma 3 tahun, sementara di tim kan pengen tahu rencana dari satu proposal 5 tahun ke depan akan bagaimana. Terus akan buku kan pada situasi karena termasuk sendiri. Jadi sebisa mungkin untuk situasi pustaka yang digunakan pada proposal sedikit di atas 10 dan tidak situasi juga kedua dari pengusul sendiri pengusul. Jadi bisa dibilang mensitasi karya dari promotor bisa dari promotor juga bisa. Selanjutnya literatur yang diikut sertakan konferensi masih sedikit. Ini proposal tuh kemarin di daftar pustakanya cuma citasi dari 4 paper misalnya kayak gitu. Kemudian metode yang daftar pustaka itu tidak relevan. Jadi citasi saja, tapi sebenarnya relevansi antara karya yang disitasi dengan proposal itu sendiri tidak ada. Jadi itu juga akan mengurangi penilaian dari reviewer untuk proposal Bapak Ibu. Tadi perusahaan Pemkot kemudian Anda juga wajib mengembangkan kegiatan penelitian.
Jadi di ORAB-nya itu yang seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa ORAB benar-benar sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan selama setahun penuh. Terus selanjutnya di sini itu akan ada proposal ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk sebagai gambaran untuk menyiapkan proposalnya, kemudian template RAB-nya, penyusunan RAB-nya nanti akan bagaimana. Lalu juga saya sudah sertakan yang nomor 39 tahun 2024 tentang standar memasukkan tahun anggaran 2025 dan penelitian untuk tahun 2024 dari Dikti. Nah, Dikti itu uh, tidak memberikan dana tidak memberikan dana secara begitu saja. Selain tadi proposal yang Bapak Ibu ajukan akan direview, Dikti juga meminta paling tidak jika Bapak Ibu misalnya membuat program di bagian dokumentasi mencantumkan paling tidak this work was supported by Ministry of Education, dan ini kan masih waktu itu kalau sekarang mungkin sudah this work apa namanya this work supported by Cambridge Design Tech, Direktorat Research Technology and Community Service. Itu nanti akan disampaikan ke promotor Bapak Ibu. Lebih jelasnya akan disampaikan di kontrak yang ditandatangani oleh promotor Bapak Ibu dan dinas. Oke, terus mengenai dari OTT juga kan sedang Permendikbud nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik penelitian dan publikasi. Di situ ada poin serta pelanggaran integritas akademik, yaitu fabrikasi, pembuatan data penelitian atau informasi fiktif, konflik kepentingan di mana pembuatan hasilkan karya ini mengikuti keinginan oleh dikti. Plagiasi juga dilarang oleh dikti, sudah tidak, itu tidak diperbolehkan. Lalu ada falsifikasi, rekayasaan data, itu juga tidak diperbolehkan oleh dikti. Kemudian penjualan jamak itu satu PP yang sama diajukan ke dua jurnal yang berbeda, itu pelanggaran integritas akademik. Dan yang terakhir adalah kebenaran dasar. Itu yang tercantum di paper karena tidak ada kontribusi, itu juga termasuk ke integritas akademik yang diterbitkan oleh Dikti. Next, yang selanjutnya adalah kan ada ketentuan afiliasi artikel pada artikel ilmiah. Karena Bapak Ibu di sini sebagai nanti misalnya mengajukan proposal disertasi Bapak bersama promotor Bapak Ibu, maka untuk ketentuan afiliasi artikel juga yang dalam template yang sudah berisi sekitar 300 kata sudah berisi tersebut. Selanjutnya kata kunci masih untuk maksimal satu titik kata kunci berdasarkan itu langsung gagal di seleksi administrasi karena tidak mengikuti aturan di mana harus disahkan oleh titik koma. Selanjutnya di pendahuluan saya dan situasi yang ada di bagian pendahuluan itu berdasarkan sistem nomor sehingga 1000 kata.
Jadi kalau ini dari 1000 kata seperti yang tadi saya ceritakan, mungkin bisa 1001 kata, kalau bisa bahwa ada atau cara di sini metode berisikan metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, diisi dengan maksimal 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan selama 1 tahun tersebut dan ke depan juga diperkenankan untuk menjelaskan juga pada bagian ini. Kemudian apabila data itu membuatkan diagram alir, juga dicantumkan di bagian ini kan format yang selanjutnya capaian yang ditargetkan juga dituliskan di sini dan tercermin dalam rancangan dalam wilayah. Seperti itu, ini ada bagian dari itu bisa mengindikasikan kegiatan satu apa kegiatannya di bulan berapa yang akan dijalankan. Kemudian apa yang mau dijalankan di bulan berapa itu bisa dijelaskan langsung betul-betul di sini. Kita makin bagus karena orang akan ya oke proposalnya benar-benar niat dibuat dan akan reviewer itu menentukan pada saat monitoring benar di bulan ini jalan bulan ini sudah dijalani belum seperti itu. Karena disertasi dokter yang satu tahun, maka bapak ibu cukup bisa satu saja. Yang terpenting itu tidak perlu diisi. Kemudian di proposal ada daftar pustaka dan lalu citasi susu dan berdasarkan sistem dana. Saya tentang kasus di mana daftar pustakanya itu sampai 67 sampai 67 butir. Pada saat saya cek di atas di pendahuluan di metode itu bukan citasinya mungkin tidak sampai 4. Jadi ini jadi benar-benar sesuai dengan yang ada di pendahuluan dan metode tadi. Oke. Jadi saya bisa memasukkan rencana anggaran di sistem untuk anggaran kan sebenarnya sistem itu satu tidak upload file. Jadi di sini kami sudah bantu buatkan di mana nanti Bapak Ibu bisa mengisi kelompok RAB, kelompok item, satuan, volume, dan harga satuan. Di sini nanti akan ini sesuai dengan isi yang ada di aplikasi. Excel ini saat Bapak Ibu saat masuk usulan sistem. Jadi sini dan tadi ada juga penonton kita sewa sedangkan kemudian untuk kembali ke apa di sini satuannya satuan juga wajib diberikan dulu. Jadi sewa orang wajib objek atau orang baru. Nah, kalau pada saat diisi di sistem, maka di situ diisi misalnya pengumpulan data. Satuan yang di audio, jam, jam, ya. Satu, karena satu harga satuannya misalnya langsung 2 juta itu sudah ditinggalkan. Jadi harus benar-benar detail sampai dengan berapa jam orang itu akan pembantu itu akan bekerja dan harga satuan itu benar-benar honor per jam itu sesuai dengan angka berapa. Kira-kira seperti itu. Ini kan misalnya baru semester 1 ya. Nah itu kan kita masih baru bukan dosen promotornya ya, tapi baru pembimbing akademik. Itu apakah sudah bisa atau belum gitu seperti itu. Terus kemudian yang
apa standar PMK-nya itu nanti bisa di-share juga. Terus kemudian nanti itu prosesnya dari kita ke pembimbing akademik, baru nanti akademik ke RTTO gitu ya, seperti itu. Untuk ketentuan sendiri sebenarnya untuk disertasi ini, apa skema penelitian disertasi dokter ini kan untuk membantu pelaksanaan penelitian disertasi ya Bu. Jadi memang yang sudah kalau dikti sih dulu targetnya memang yang akan sidang disertasi. Jadi mungkin kalau tapi nggak apa-apa dari sekarang saya sudah disiapkan. Kemudian untuk PMK tadi sudah ada di link tersebut, namun kan Ibu mungkin belum dalam tahun ini ya akan mengajukan, jadi mungkin nanti PMK-nya kan akan terus bergerak berubah-berubah. Gambar sih nggak dihitung jumlah katanya, prediksi. Yang penting jumlah katanya. Sih nggak harus berapa. Cuma tadi kan di indikator penilaian deh. Iya, iya betul Pak. Itu jeruk. Hmm. Ya, sebenarnya sih memang tidak disebutkan berapa. Ini 80% itu pustaka tergolong primer dan mutakhir, lebih besar dari 80%. Iya, betul. Karena itu beberapa substitusi nggak apa-apa. Karena itu yang lihat kan apa sih yang udah dikerjain sama peneliti gitu. Untuk saat ini belum ada Bu, karena kita juga masih menunggu dari tingkat sainteknya, kan dikti sainteknya. Jadi kemarin memang sempat diumumkan akan peluncuran panduan dan tanggal terbangnya. Cuma kemarin dibatalkan, jadi kami juga sekarang masih menunggu kapan akan dibuka penerimaan proposalnya dan tanggal-tanggal penting lainnya. Karena menteri baru ganti juga ya Pak. Kalau standar template sih biasanya ini 2023 ke 2024 kemarin itu tidak banyak berubah. Kan kalau tadi template yang tadi saya tunjukkan jadwal ada 3 tahun. Nah untuk itu di 2023, di 2024 berubah dengan jadwal untuk 1 tahun saja. Paling kalaupun memang ada perubahan selama aturan yang masih sama untuk template harusnya banyak berubah. Iya boleh. Nanti saya share ke Pak Arta. Paling ya, sama satu lagi sih yang berubah, yang tahun lalu berubah dari 2024 itu komponen di sini ada yang kurang. Jadi misalnya kayak untuk komponen itu baru bentuk di 2024, terus kalau kembali lagi ini tidak boleh kegiatan analisis data. Jadi kalau di platform ini tadi sudah dihapus oleh Dikti. Untuk tenggat waktunya kita belum dapat info dari Diktinya sendiri. Namun saat ini juga memang masih belum periode pembukaan. Tapi biasanya periode pembukaannya itu di bulan Maret. Jadi kemungkinan jika memang di pertengahan Maret nanti dibuka, deadline kemungkinan biasanya 1 bulan. Jadi kalau memang dibuka di tengah Maret, deadline-nya harusnya di tengah April, apalagi kan potong banyak libur itu. Dan biasanya juga Dikti nanti akan berikan perpanjangan juga sih, misalnya mereka udah tentuin deadline 10 April, nanti bisa jadi ada mundur dikit lah dari Dikti gitu.